Astaga, Andika mulai berulah lagi Bolangers. Dia memaksa pinjam keranjang yang akan kami pakai untuk panen buah asam. Kejar terus Paman, tangkap dia. Andika, pinjam dulu nih. Aku kado bau aku nih. Balik kan bau. Bau asam dulu. Yang Itu nih bau. mana? Teh. Nah, gitu dong. Kan bisa gantian pakai keranjangnya. Yuk, kawan, berangkat. Ini dia Bolangers, buah asam yang kami cari. Meski sama namanya, tapi buah asam yang satu ini berbeda dengan buah asam Jawa yang sering aku lihat. Mana Joy, anak Joy, mana? Nih. Tengah deh. Nah, langsung. Nih dikasih deh dah. Pohonnya tumbuh di sekitar daerah pantai. Bisa bertahan hidup meski dengan sedikit air. Bro, teres. Naruan. Hei, cepat turun Dika. Turun. Joy, Aduh. awas hati-hati. Naruan. Mana Bolangers, ternyata di sini banyak banget semut merahnya. Terus gimana ya Dika? bau bait penjojo beane. Ada teh molah dan bau ndet teka aku si teres. Oh ya, bersihin. Jago. Apa boleh buat? Terpaksa Joy dan Andika harus mengurungkan niat untuk memetik langsung di pohon. Tapi setidaknya mereka bebas dari serangan semut merah. Ayo Parman, kita kumpulkan buahnya. Bolangers, pohon asam berbuah 1 tahun sekali. Di awal musim kemarau, pohon berbuah sangat lebat. Sekilas bentuk buahnya sangat mirip dengan buah kedondong. Selain dipanjat, buah asam ini dapat kami ambil menggunakan galah. Aku baru tahu Bolangers, ternyata ini bukan buah asam yang biasa aku lihat. Oh, nu jabagi ara lamun teu jaba semaran. Coba rasain. Peres kan? Oh, persgati. Headband tak makan. Nih. Sama seperti asam Jawa, buah asam juga biasa menjadi bumbu masak. Tunggu apa lagi? Berangkat! Ini dia, kami sudah menyiapkan bahan dan bumbunya. Kami sedang membuat beberok asam. Beberok dibuat dari perpaduan buah asam, terasi, dan beberapa bumbu dapur. Sebelum ditumbuk dengan bumbu lainnya, buah asam lebih dulu dikupas. Sengaja kami pilih buah yang tua supaya tidak terlalu asam. Biar semakin komplit, Parman dan Andika menyiapkan ikan bakar. Perkenalan tanian itu branden tamu jok isi nomor. Kenalan tanian itu. Jambereng ngapin ini ya, Ron. Ikan dipanggang di atas bara api supaya matangnya merata dan tidak gosong. Sambil menunggu matang, ikan terus dioles dengan bumbu. Harus berulang-ulang ya mengolesnya supaya bumbu meresap sampai ke dalam. Tidak hanya beberok, buah asam juga bisa kami pakai untuk bumbu ikan panggang. Bolangers, bentuknya sih sama banget sama buah kedondong. Tapi walaupun sudah matang, rasanya masih asam. Makanya kenapa orang-orang sini menyebutnya buah asam. Sambil menunggu ikan matang, aku mau lanjut membuat beberok. Kurang buah asam saja nih. Sampai halus sekarang.
Beberok sudah jadi. Ikan juga sudah matang nih. Mantap. Selamat makan. Gak salah lagi. Beberok buah asam ini memang enak banget. Weh, main nampakin weh. Main Dika, main deh padan deh. Apa seragin nih? Den kotong lalu ya nampakin. pedas, ragin. Aneh weh kakak kena dia weh aneh kemarin nih. Main rasa ragin, baik dia pas. Joy, baik dia. Perpaduan pedas dan asam menggugah selera Bolangan. Mau lagi dan lagi. Bolangers, sambal ini sih nggak kalah sama sambal yang biasa aku makan di restoran. Tapi kayaknya sih Joy tadi masukin buah asam yang sudah matang. Belum bilang gue main kan? Main. Kelar. Bolangers, Indonesia punya garis pantai yang sangat panjang. Disebut sebagai negara kepulauan karena mempunyai lautan lebih luas daripada daratan. Setiap pulau memiliki keunikannya masing-masing. Bolangers, hari ini aku lagi ada di pusatnya pertanian rumput laut yang ada di Lombok. Di sini banyak banget rumput lautnya. Dari pantai yang sana sampai yang sana semuanya rumput laut. Pengen tahu cara manennya? Ngebolang yuk! Sekarang aku ada di Pulau Lombok di Kecamatan Jorowaru, Kabupaten Lombok Timur. Pusatnya budidaya rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah dipanen, geranggang atau rumput laut ini lebih dulu dikeringkan sebelum nantinya dikirim ke pasar. Panen rumput laut dilakukan bergelombang karena waktu menanamnya pun tidak bersamaan. Tu lauk oleh dua tu. Lekat potong satu. Lauk oleh dua. Lalu dua. Bersama dengan Andika, Palman dan Joy, kami sedang membantu kakek panen. Masyarakat Jorowaru membudidayakan rumput laut dengan metode tali bentang. Bibit rumput laut diikatkan pada tali sepanjang kira-kira 25 meter, lalu diikat pada pancang kayu. Setelah berumur 1,5 sampai 2 bulan, geranggang sudah bisa dipanen. Biasanya dalam satu tali akan menghasilkan 20 sampai 40 kg rumput laut kering. Panen hanya dilakukan jika kondisi air laut sedang surut. Karena ketika air sedang pasang, kami akan kesulitan untuk melepas dan menggulung tali seperti ini. Gulung. Babu ni kan. Alai langkah bercatan yang tani mana? Perkahwinan apa? Sayangnya, kami tidak punya banyak waktu di sini. Air laut akan kembali pasang setelah 2 sampai 3 jam. Itu artinya, hasil panen yang sudah kami ambil harus secepat mungkin kami angkut ke darat. Kanan, bercatan ni. Angkat, lembah. Sulit. Ayo kawan, semangat! Hus, ayo giring terus. Dika jaga ya letak Dika. Kenan. Aneh dia berlalu Par. Kenan Par. Bolang. So jaga Joy jaga Joy. Garis pantai Jorowaru mempunyai hamparan padang rumput yang sangat luas. Warga memanfaatkannya untuk menggembalakan ternak. Ada puluhan ekor kambing yang setiap hari mencari makan di sini. Bolangers, karena sekarang lagi musim kemarau, jadi kita harus menggiring kambing-kambingnya itu ke tempat yang masih banyak rumputnya, Bolangers. Andika. Saat musim penghujan,
kami tidak perlu menggiring rombongan kambing ke tempat yang jauh. Berbeda jika musim kemarau seperti sekarang. Sama seperti kerbau dan sapi, dalam satu rombongan terdapat satu kepala rombongan yang akan diikuti oleh banyak sekali kambing. Jadi saat menggiringnya, kami tidak perlu melihat semua kambing. Cukup kambing paling depan dan kambing di posisi paling belakang. Jaga-jaga agar tidak ada kambing yang tertinggal rombongan. Selain pakan, paman pemilik kambing juga rajin merawat kesehatan ternaknya, terutama untuk menjaga kambing dari sakit gatal karena kutu pada bulu. Caranya dengan rutin memotong bulu kambing yang sudah gimbal dan kotor. Kegiatan memotong bulu kambing dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu saat kambing berumur 7 bulan dan ketika sudah masuk umur 1 tahun. Musim kemarau adalah waktu yang paling tepat saat bulu kambing dalam kondisi kering dan tidak lembab. Potong paman. Iya. Tuh yang di sebelah sana itu masih kelihatan kotor itu. Aneh rumah nih. Selain memotong bulu, kutu pada bulu kambing juga akan hilang jika sering dimandikan. Dan tentu saja dengan menjaga kebersihan kandang. Pegang yang kuat, awas kambingnya lepas kawan. Bolangers, tidak lengkap rasanya menjelajah pesisir tanpa mencoba olahan hasil alamnya. Kali ini kami sedang membantu kakak membuat bakso geranggang atau bakso rumput laut. Biar cepat matang, yuk kita mulai bagi tugas. Aku bertugas menyiapkan geranggang. Tidak perlu ditumbuk halus, tapi cukup dicacah kasar. Selain geranggang sebagai bahan utamanya, kakak juga membuat adonan bakso dari campuran tepung, bubuk serbuk, lada serbuk, dan sedikit garam. Adon semua bahan dan tambahkan dengan sedikit air hangat supaya lebih cepat larut. Parman, Joy, sudah selesai belum? Joy sedang menyiapkan bahan pelengkap bakso. Ada kubis atau sayur kol dan daun seledri. Oh iya teman, dengan bekerja sama kami bisa menyelesaikan banyak tugas sekaligus. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bolang mau nih tadi. Kenapa nasi dia nanti? Selanjutnya, adonan bakso yang sudah tercampur ditambah dengan geranggang cacah. Geranggang berperan sebagai pengganti daging. Dari bentuknya sih sudah jauh berbeda, tapi kita buktikan gimana rasanya nanti. Jangan lupa siapkan juga bawang putih untuk bumbu kuah baksonya ya, Bolangers. Bolang. Wah, menu. Wah. Kan terlalu ya, boleh ojek tuh. Teh bolang. Teh. Yuk, bantu kakak mencetak bakso. Bulatan bakso yang sudah jadi langsung dimatangkan dengan cara direbus. Caranya sama seperti membuat cilok. Tekan adonan dalam genggaman, lalu ambil dengan sendok. Bakso akan matang setelah direbus kurang lebih 20 menit. Tandanya jika bulatan bakso sudah mengapung ke permukaan air. Jangan lupa jaga kondisi api tetap menyala stabil. Alih api. Nah, aku di aneh sekedi api, tak masak. Coba, tirisang ya sekedi. Yes kak. Bakso geranggang matang dalam waktu yang hampir bersamaan. Angkat dan tiriskan. Tunggu sampai bakso dingin dan sedikit mengeras. Bolangers, suka makan bakso tidak? Kalau aku sih suka banget.
Biasanya bakso disajikan bersama dengan mie soun, sayur kol, dan seledri. Tidak lupa menambahkan sambal dan sedikit saus tomat. Kelihatannya sih enak nih. Yuk kawan, selamat makan. Main dia. Main dia. Main. Ini pengalaman pertamaku makan bakso geranggang. Enak. Kawan-kawanku juga suka banget tuh. Apalagi dipadukan dengan kuah yang segar. Tuh, jadi susah berhenti. Bolangers, walaupun ini bukan bakso daging, tapi tekstur rumput lautnya itu sama. Begitu digigit, ada rasa krenyes-krenyesnya. Enak deh pokoknya. Tama. Setelah ini, masih banyak cerita yang tidak kalah seru. Jangan kemana-mana ya. Ayo kawan, tambah lagi. Saatnya bertualang kembali, Bolangers. Tujuanku sih ingin bertemu sahabat-sahabat kecilku. Itu loh, yang mukanya imut, buntutnya panjang. Tapi sebelumnya, kita ikut bermain dulu deh. Tuh, dengarkan suaranya. Bolangers, suaranya udah kedengaran nih, kayaknya udah dekat. Kali ini kita mau bermain bersama anak Dek Manyan. Ayo men, ikut main perang-perangan. Wah, sepertinya mereka sudah mulai. Engau. Yuk masa. Menyeru yang inau penu. Oke. Oke. Aku langsung ikut bergabung ya kawan. Permainan yang sedang kami mainkan ini namanya Perang Meriam. Meriamnya terbuat dari kaleng bekas yang disusun memanjang, kemudian dilubangi. Supaya tampilannya keren, bisa kita warnai sesuai selera. Awas, suaranya keras sekali loh. Waduh, lawan sudah maju mendekat nih kawan. Jangan mundur. Ayo, maju pasukan. Oh iya Bolangers, suara ledakan berasal dari uap cairan yang tersulut percikan api. Percikan api ini dihasilkan dari pelatuk yang terbuat dari korek api bekas. Awas terkena peluru kawan. Pelurunya pun terbuat dari kertas bekas yang diberi tepung. Jadi santai, walaupun terkena peluru tidak sakit kok. Ayo, serang balik kawan. Oh iya Bolangers, meriam kaleng ini sebetulnya alat tradisional yang digunakan para petani untuk mengusir burung. Karena bunyi ledakannya yang kuat, burung akan ketakutan lalu pergi. Memainkannya pun harus jauh dari pemukiman warga loh, agar tidak mengganggu. Wah, kapten kita tertembak. Maju, maju! Pasukan kumpul! Kalian kalah terus. Tentara terus kuat. Siap. Tentara terus hitam. Siap. Biar kasar. Siap. Tentara kedelai putih-putih. Siap. Ya serang terus. Baiklah kapten, siap. Oh iya Bolangers, kata Pak Hansip, kita harus berhati-hati dalam memainkan meriam ini. Katanya sih kalau di kota sudah dilarang memainkannya. Duh, hampir saja kena Pak Hansip. Woi! Maaf Pak. Pak, nggak kena kan? Anak-anak, kumpul.
Tuh, kumpul sini. Anak-anak, kalau di kota, permainan ini sudah diraja polisi. Siapa? Jadi kalau kalian ingin mainkan permainan ini, harus jauh dari permukiman. Siapa? Nah, Tapi kan udah jauh dari pemukiman, Pak. tapi harus lebih hati-hati juga. Bapak tadi hampir kena. Oke deh Pak Hansip. Siap, kami akan laksanakan. Habis seharian bermain, perut terasa keroncongan deh. Saatnya mengisi perut nih Bolangers. Hei, teman-teman. Boleh ikutan nggak? Kita ikut dulu yuk berburu sama anak-anak Dayak Dea. Perburuan kali ini kita menggunakan tombak. Target buruan yaitu ikan sungai. Biasanya mereka bersembunyi di balik batu. Wah, temanku dapat. Tolong ngumpul nih ya. Aku juga harus dapat nih Bolangers. Lexi. Nih, Kiona. Wah, aku dapat 1 ekor nih. Menombak memang butuh kesabaran dan ketepatan. Kita harus sabar mengintai pergerakan ikan dan harus tahu kapan waktunya tombak dilayangkan. Karena bias air terkadang seringkali tombaknya meleset. Tapi tak apa, semangat terus sampai dapat. Tuh kan, kawanku dapat lagi nih Bolangers. Ayo kita kumpulkan dulu. Wah, lumayan banyak hasil perburuan kita teman. Inilah, kita bawa. Lik. Bolangers, ikannya sudah kita dapat akan dibuat menjadi pais esak. Pais esak adalah makanan tradisional dari Dayak Dea. Ayo Kak, saya bantuin. Membuat pais esa mudah kok. Kita buat dulu bumbunya ya. Bolangers, bumbunya sangat sederhana. Ini daun apa Kak? Daun lembono. Daun lembono dan ini buah apa Kak? Buah lemon. Dan di sini ada kunyit dan ini serai ya Kak. Ya Kak, potong lagi. Semua bahan-bahannya kemudian dirajang. Lalu campurkan pada ikan yang sudah bersih. Pais esa sebetulnya ikan yang dimasak di dalam bungkus. Bungkus yang digunakan yaitu pelepah pinang. Ayo, dibungkus yang rapi. Lalu dipanggang deh. Dijaga bara apinya ya teman. Sekarang saatnya mencoba rasa pais esanya. Bolangers, ternyata ikannya enak banget, bumbunya berasa dan lembut. Yuk teman-teman, kita makan lagi. Gimana nanam nih kawan-kawan? Mantap, mantap. Mantap Enak. kita, Mbak. Nah, Memang juara deh masakan khas Dayak Dea ini. Ayo, habiskan teman-teman. Sepertinya aku sudah kenyang nih. Bolangers, gimana petualangan hari ini? Seru kan? Ikutin terus ya. Bolangers, ngepulang yuk! Wah, itu dia teman-temanku. Langsung aja, nggak pakai lama. Yuk, kita nyebur Bolangers. Cihuy, biur, seger banget airnya. Ayo kawan, tunjukkan aksimu. Loncat kawan. Ayo, sekali lagi.
iya Bolangers, kakekku pernah bercerita jika dulu di tempat ini sering muncul ikan tapak berukuran besar. Oleh karena itu, tempat ini dinamakan liang tapah yang berarti lubang ikan tapah. Wah, asik juga ya berayun dengan tali akar. Ayo, lagi! Lihat Bolangers, air jernih dan berwarna biru kehijauan. Jika terkena sinar matahari, airnya tambah berwarna biru loh. Bagus ya? Bolangers, kolam renang alami di dalam gua ini adalah kebanggaan warga Tabalong. Tepatnya berada di Desa Garagata, Kecamatan Jaro. Kalau kalian sedang liburan, jangan lupa main ke sini ya Bolangers. Ayo, main lagi. Bolangers, dari Tabalong, sekarang kita geser dulu bolang kita ke Kabupaten Banjar. Masih di Kalimantan Selatan loh. Dan masih sama Pak Hansip yang setia menemaniku ngebolang. Dari tadi terbang gak nyampe-nyampe nih. Hansip, mau kemana? Cari makan lah. Buat apa? Monyet. Monyet. Pak Hansip juga ada-ada saja sih. Sepeda anehnya malah dibawa di atas klotok. Oh iya Bolangers, kali ini aku akan menjenguk kakekku. Tapi sebelumnya aku akan membelikannya buah-buahan dulu. Kata Pak Hansip sih, di pasar terapung ini banyak yang jual. Sekalian Pak Hansip juga mau beli buat teman-temannya si monyet liar. Lang, itu makanannya. Oh, itu makanannya Hansip. Iya Lang, beli pisang, jeruk, dan buah-buahan lainnya. Oh, Iya, Lang. oke, siap Hansip. Ayo kita belanja Bolangers. Bolangers, pasar terapung tradisional ini namanya Lok Baintan. Sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Pasar ini tak seperti pasar biasanya loh. Di sini para pedagang menjajakan barang dagangannya di atas jukung. Yang dijajakannya beragam, mulai dari bahan pokok sampai hasil kebun seperti buah-buahan. Uniknya lagi, di pasar ini masih berlaku sistem barter. Barter yaitu tukar menukar barang tanpa perantara uang. Sepertinya belanjaanku sudah cukup nih. Bolangers, kita lanjut ke tujuan akhir kita ya, yaitu bertemu teman-temannya Pak Hansip. Katanya sih ada di sekitar sini, tapi mana ya? Bolangers, ini nama tempatnya Pulau Kembang. Di dalamnya ada berbagai jenis monyet. Ayo ikutin yuk. Yuk, Pak Hansip, kita masuk. Ayo. Oh, itu dia mereka. Mereka juga teman-temanku Bolangers. Namanya monyet ekor panjang. Pasti kalian di rumah sudah tidak asing lagi kan melihat monyet jenis ini? Di Pulau Kembang inilah sebagian dari mereka tinggal. Hutan wisata ini terletak di tengah Sungai Barito, masuk ke dalam Kecamatan Alalat, Kabupaten Barito, Kuala. Selain buah-buahan, mereka juga memakan ketam, serangga, dan lain-lain. Tolong! Tuh lihat, mereka minta lagi nih. Bolangers, di sini monyetnya jinak-jinak nih. Oh iya Bolangers, jumlah mereka di sini ratusan ekor, terdiri dari beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 20 sampai 30 ekor dan mempunyai wilayah kekuasaannya masing-masing. Bolangers, monyetnya banyak banget di sini. Nah, ini gede. Yuk, Pak Hansip, kita jalan lagi, Pak Hansip. Kita cari lagi. Bolangers, walaupun jumlah mereka di alam banyak, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaganya. Melestarikan alam harus dimulai dari langkah kecil dalam diri kita. Mari jaga alam ini, karena alam tidak akan pernah mengecewakan kita.